Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa man Allah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas sholat sambil berjamaah atau di atas. Ini tadabbur surat Al-Baqarah ayat 239. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Wa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Fa in khiftum, fa in maka apabila khiftum dari khofa, ya khaufan, takut, khawatir atau merasa terancam, khauf. Farijalan maka rijal dari rijlun ya, kalau rojul mah laki-laki, kalau rijlun kaki. Rojil artinya berjalan, rijal jalan kaki. Jadi farijalan apabila kamu dalam keadaan khawatir, dalam keadaan terancam, farijalan, sholatlah sambil berjalan. Ibu sedang sholat tahajud, tiba-tiba tutung, goreng bala-bala tutung. Ini telah kompor pareman, telah kompor. Dan tong dibatalkan sholat farijalan, sambil jalan saja sholatnya, lanjutkan lagi. Cuma contoh praktis ya, contoh praktis, karena kadang-kadang kan sedang sholat tiba-tiba poho di pareman tutung kan, berjalan auruk banan atau berkendara. Faida amintum, dan apabila sudah aman, tidak ada ancaman, tidak ada penghalang, tidak ada rintangan, tidak ada apa-apa, fadkurullah, maka zikirlah kepada Allah. Maksudnya sholat kama allamakum, yang sebagaimana telah Allah ajarkan kepada kalian. Dan sudah kita bahas cara sholat yang berdasar Al-Quran dan Sunnah. Allamakum malam takunu ta'lamun, yang sebelumnya belum kamu ketahui. Itu tarjamah surat Al-Baqarah 239. Kita lihat tarikh ayat ini. Ibnu Jauzi yang lahir 508, wafat tahun 587 Hijriah, menerangkan bahwa secara historis ayat ini berkaitan dengan peperangan Rasul. Historis nama, secara tarikh berkaitan dengan peperangan. Dari hari takma di zaman Rasul, tahun itu menjadi ancaman kan. Kalau sekarang mah banyak penghalang-penghalang, dampak yang melarang kita, kendala yang melarang kita. Bisa saja dalam keadaan tidak perang juga, di perjalanan bagaimana dikemukakan tadi, dan kereta api Bandung Jakarta bisa 50 menit bagi yang punya duit. Tapi bagi yang lainnya ini mah banyak dampak kendala. Ketika terancam atau khawatir diserang musuh, jadi ketika perang khawatir diserang musuh,
maka bisa melakukan sholat dengan berkendara. Kendaranya unta, bisa kuda pada waktu itu. Sekarang bisa kuda, zebra, bisa Toyota, bisa Tiger, bisa juga mobil kuda gitu, Mitsubishi kuda. Atau sedang berlari, sambil berlari, atau kondisinya sesuai dengan kemampuan. Jadi secara historis. Dan menurut riwayat lain, ayat ini turun setelah surat An-Nisa, ayat 102. Jadi walaupun ayat ini turun lebih akhir dibandingkan surat An-Nisa, tapi kan surat An-Nisa di setelahnya. Setelah ayat ini, karena Al-Baqarah itu surat kedua, An-Nisa itu surat keempat. Kan kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun secara berangsur dan juga sekaligus. Dan disusun Al-Quran ini bukan berdasar turun secara berangsur, tetapi berdasar turun yang sekaligus. Al-Quran kan itu tanazzalul malaikah, tapi juga unzila Alkitab. Jadi tanazzalu kadang-kadang unzila. Jadi ada yang berangsur turunnya ayat itu, ada juga yang sekaligus. Nah, Al-Quran yang disusun yang kita baca sekarang, mushafnya, itu berdasar Al-Quran yang turun sekaligus. Diturunkan kembali kan pada bulan Ramadan terakhir oleh malaikat Jibril. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diajarkan tadarus, ngahenca Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan. Rasul baca, Jibril ngebanungan. Kadang-kadang Rasul juga minta Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud membaca, Rasul ngebanungan, memperhatikan. Jadi murojaah gitu. Jadi secara historisme surat Al-Baqarah 239 itu turunnya setelah surat An-Nisa 102. Begitu kata Ibnu Jauzi mengutip berbagai pendapat dalam kitabnya dan Al-Masir. Saya sekarang tanasub ayat ini dengan hadis. Rasulullah SAW selama perjalanan tetap melaksanakan sholat di perjalanan juga, walaupun perjalanan bentuk apapun, Rasul tetap melaksanakan sholat. Terkadang turun dari kendaraannya kalau salse, terkadang tetap saja di atas kendaraan. Jadi di dalam melaksanakan sholat itu Rasul di perjalanan kadang-kadang turun dari kendaraan untuk sholat, kadang-kadang tidak. Bagaimana kita penerapannya? Tergantung situasi dan kondisi. Namun bisa turun mah pas waktu maghrib atau waktu asarnya di rest area, ya bengkol ke rest area. Tapi kan kadang-kadang masuk rest area juga macet sekarang. Penuh. Riweuh hese jalannya, ya itu sambil jalan aja. Jadi ya, karena Rasul juga mencontohkan kadang-kadang turun dari kendaraan, kadang-kadang tidak. Ibnu Umar yang nama aslinya Abdullah bin Umar, wafat tahun 73 Hijriah, itu meriwayatkan kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusolli fis safar, sholat di perjalanan ala rohilatihi, di atas kendaraan. Sholatnya di atas kendaraan. Padahal kan Rasul mah gampang atuh, mau sholat turun, nah gening di atas kendaraan, contoh bagi kita. Di Rasul walaupun kendaraan unta, dieureumkeun unta teh tetap aja jalan sambil beliau sholat. Haitsu tawajjahat bihi, dan menghadap nanti kumaha we onta gitu. Sesuka rek sholat ya, si onta teh pengkol ke heula ka kiblat.
Padahal kan ontak mah gampang. Wah, itu Rasul teh pekol kiblat gitu kan. Jadi beliau sholat menghadap kiblat. Ke kumaha we untanya yang harus hadap ke mana. Jadi kita juga kalau sedang sholat di atas kendaraan pakai mobil teu kudu muter heula atau teu kudu mengkol gitu. Ya Pak. Wajah kita teh takbir teh mengkol heula. Serius. Nah, serius namanya bahasa Indonesia. Tidak perlu sesuai aja kita sambil duduk ya. Pesawat kalau ke Mekah ya menghadap kiblat otomatis, tapi kalau pulang di Mekah kan tangan. Kereta kalau dari Bandung ke Jakarta ya mungkin bisa menghadap kiblat. Pulangnya kan yang harus Bandung. Jadi tidak perlu mengkol. Asu tawajjahat bih. Kemudian yumi'u imaan. Nah, itu dia dengan isyarat saja, dengan isyarat itu salah. Prakteknya ya sesuai kemampuan saja. Sesuai dengan keadaan kemampuan. Mampu berdiri, tidak mampu, tidak, duduk ya duduk. Tapi kalau di perahu, bukan perahu, kapal ya, kapal feri itu. Saya kemarin waktu ke Bali nyoba sholat maghrib, asar pada saat itu atau asar atau subuh saya lupa, subuh di kendaraan di kapal bisa ternyata kalau dengan sholat berjamaah karena pada saat itu saya sedang sholat dalam lauba banyak mau sholat juga banyak yang ikut ya sholat berjamaah di kapal laut enak terasa sambil berdiri duduk sempurna itu haitsu tawajjah bihi. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam terutama berisyarat mas salat al-lail. Salat malam. Ilal faraid, tapi kalau fardu suka turun. Ya karena tadi teh bisa turun kan Rasul mah. Kendaraannya unta atau kuda bisa direm, dihentikan salat. Wa yutiru ala rahilatihi dan beliau salat witir di atas kendaraannya. Karena kalau di perjalanan makan sholat di perjalanan yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah witir alias tahajud dengan witirnya dan sholat fajar atau sholat qobla subuh. Jadi kalau rawatib yang lain mah ditinggalkan saja, nggak usah capek-capek. Ya duhur aja yang 4 jadi 2, asar jadi 2, isya juga jadi 2. Naon make kudu rawatib segala sholat yang fardu aja dari tidak perlu sholat rawatib. Kalau di kendaraan nanti dalil-dalilnya sambil jalan kita lalui karena fikih kita itu kan bahasan Quran dan mengamalkan dalil bukan mendalili amal. Jadi berdasar hadis ini di kendaraan itu berlaku umum ya. Jadi mau sholat fardu, mau sholat sunat, caranya sesuai dengan kemampuan atau keadaan. Sekarang kita lihat tafsirnya. Fa'in khiftum, fa'in dan maka jika hiftum kamu takut atau khawatir. Perkataan hiftum yang berarti takut itu bersifat umum, mencakup takut oleh ancaman apapun, baik perang ataupun luar perang. Dan termasuk juga di rumah tadi kalau ada ancaman.
ada ancaman kalau ibu-ibu meureun kompor atau sedang sholat anak ngorek listrik gitu, baru ngorek listrik power ya omekeun. Atau bapak-bapak sedang sholat berjamaah sholat Jumat jelengik teh speaker tah kadang-kadang eta omekeun heula gitu kudu nyaho ku ahlina. Banyak imam kudu ngomekeun speaker ahlina. Jadi tong dia antep dijelengikan tuh nggak ganggu sholat. Mereka kan itu ke tempatnya. Karena itu ancaman. Tapi kan kadang-kadang kan di masjidnya sok geus gogorobokan, geus jelengak-jelengik, feedback. Nah, teknisi itu harus tahu. Makanya kalau di Mekah di Madinah mah tuh pernah ngejelengik speaker. Bagus kamar-kamar tempat-tempat kecil karena memang teknisinya bagus. Kalau di masjid kita mah rata-rata masjid teh problemnya speaker rata-rata ngejelengik ngahiung. Nah itu juga merupakan khiftum, merupakan ancaman. Jadi harus etama teknisi yang gang sound system harus tahu, harus ahli, apakah ahli dalam sound system, tidak boleh sembarangan ngoprekan, jadi ku ahlinya. Jadi kalau ada sesuatu hal sedang sholat nggak ganggu ya diomekeun. Atau bapak-bapak ibu-ibu bawa incu, anak kecil nangis, oh yo nangis wae, nangis wae tong diantep di masjid itu nangis baik bawa kaduan. Kadang-kadang eta budak curi teh dia ada yang sholat khusyuknya diantep wae, padahal nggak ganggu orang lain. Ya HP, nah betul HP kaliwat, HP pas Allahu Akbar dangdut di suara nanti. Pareman langsung HP. Jadi tong dijawab heula ke keur salat tong. Pareman jangan langsung matikan. Jadi itu sering betul itu HP. HP itu sering. Jadi kadang-kadang kan lupa untuk di silent dimatikan suaranya lupa. Jadi sedang sholat saja. Kalau saya selamanya HP itu jarang bunyi. Ya, makanya jempling we kayak lagi hidup. Kemudian As-Sobuni menafsirkan perkataan fa'in khiftum itu faida kuntum fi khaufin min adubin au ghairi. Jadi As-Sobuni itu khauf takut min adubin dari musuh au ghairi atau yang lain. Nah, kalau yang lain itu udah pasti. Kadang-kadang kan imam Jumat suka lupa ngumumkeun. Makanya para pengurus DKM suka ngumumkeun HP-nya mohon di silent. Jadi termasuk goirihin HP. Dalam keadaan gawat selain perang, sholat bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Seperti diriwayatkan An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir. Imran bin Husain itu kanat bi bawasir, punya penyakit basir. Bawasir. Kalau orang Indonesia nyebutnya wasir ya. Bahasa Arabnya bawasir, penyakit wasir. Jadi kalau penyakit wasir itu kan ada gangguan gitu. Ketika duduk atau ketika sakit.
Fasa'altun Nabi, maka saya nanya kepada Nabi anis sholat, tentang sholat. Faqala, maka Rasul bersabda, sholli qa'iman, sholatlah kamu sambil berdiri. Fa illam tastati, dan apabila tidak mampu, faqa'idan, duduk. Fa illam tastati, dan apabila tidak mampu, fa'ala jadbin, sambil nyangkere. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tapi memang perkembangan fisik itu kan berubah-ubah ya. Obesitas itu biasanya terganggu kan. Istri saya juga 7 bulan yang lalu itu tidak bisa sholat sambil berdiri, harus duduk. Karena obesitas kata dokter itu jadi berat gitu. Saya bawa ke dokter, asalnya ke penyakit dalam. Itu kapangi wae obatna teh geus. Bukan obatnya, penyakitnya teh geus dibawa lab segala macam. Ternyata penyakit dalam teh kan macam-macam. Ya. Kalau dulu mas saya tahunya penyakit dalam gitu, spesialis dalam. Ternyata di spesialis dalam itu kan ada bagian-bagiannya, ya, ada bagian darah, ada bagian paru, ada bagian jantung, ada bagian lambung, ada bagian hati, bagian ginjal. Ternyata ketika dibawa ke lambung, ya penyakit itu akibat dari lambung, dan resepnya diatur makan, diatur makan. Jadi sesuai dengan dari dokter gizi klinis. Jadi pagi-pagi sarapan 100 gram sayur daging, kemudian nanti jam 9, 10 buah, jam 12 makan, jam 4 buah, makan. Aturan-aturan seperti itu dilaksanakan selama 7 bulan, lumayan 7 kilo. Sekarang bisa lagi sholat sambil berdiri, macam normal lagi aja. Jadi itu memang sholat itu koreksi terhadap kesehatan kita. Jadi, makanya kita selalu sholat itu dikoreksi kesehatan kita. Seperti saya sholat tahiyat akhir itu bisa nilep ya kan, jari kaki saya tidak bisa nilep karena itu bekas jatuh dari motor dulu, kemudian mungkin tidak sembuh sampai sekarang, dan ternyata dari situ ada pengaruhnya ke saraf yang lain, dan ya seharusnya tahiyat akhir itu nilap, jari tidak bisa. Nah itu teh sebagai, makanya seperti saya katakan tadi, sholat itu sebagai koreksi kesehatan, kontrol kesehatan kita. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sok kontrol sholatnya sesuai enggak aturan-aturannya, rukunya seperti itu, sujudnya dan duduknya. Nah kalau semuanya bisa disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, insya Allah itu sehat, kontrol. Jadi tidak. Tapi kalau ada gangguan, ternyata tidak sujud teh hese, udang, enggak. Itu dikoreksi, mungkin gangguan saraf. Ya, gangguan sarafnya apa? Makanya di sini ketika sakit masoli iman. Kalau tidak bisa berdiri ya makoidan, duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jadbin, ambil nyangkere. Namun menurut Asy-Syafi'i
yang lahir 150 wafat 204, pengertian khiftum ayat ini adalah saat benar-benar terancam oleh musuh yang tidak memungkinkan untuk melakukan sholat secara normal. Begitu kata Imam Asy-Syafi'i. Boleh saja Asy-Syafi'i berpendapat seperti itu karena belum ada HP waktu itu. Waktu Imam Syafi'i hidup tahun 150 sampai 204 dia dan ayah HP. Kalau sudah ada HP mungkin HP masuk ke pikiran. Namun perkataan khiftum, kamu khawatir, kamu takut, itu bersifat umum. Apakah takut oleh musuh ataukah oleh yang lain? Bukankah di perjalanan suka merasa khawatir, ketinggalan oleh yang lain? Bisa terjadi kan? Busnya berhenti di rest area, tapi baru Allahu Akbar, terus diumumkan para penumpang ke Jakarta harus segera naik bis. Ya itu lompat aja kita sedang sholat. Iya, lari aja ke bus, jangan diantep pengumuman oge ketinggalan. Nah, itu bisa terjadi kalau naik bus umum. Kenapa baru Allahu Akbar lain kita tadi antri di rest area itu sholatnya. Kadang-kadang kan imam juga ke sopoho rasaan sholat di imam panjang. Makanya kalau sholat di rest area mah Rasul saja kalau di perjalanan surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas kalau di perjalanan. Sholatnya kalau di perjalanan Rasul juga pendek-pendek, tidak panjang. Jadi memang menyesuaikan pada sholat. Jadi, seorang dokter yang sedang praktek kan khawatir pasiennya kawat. Telepon perawat, gawat, harus ditolong. Padahal sedang sholat, langsung datangan pasien. Farijalan aurukbanan. Farijalan aurukbanan. Farijal itu artinya dari rojil berjalan. Aurukbanan atau berkendaraan. Ibnu Mandur yang wafat 711 Hijriah berpendapat bahwa rijal dalam ayat ini merupakan bentuk jamak dari rojil yang berarti jalan kaki. Jadi sholat sambil jalan kaki. Jadi keurusan sholat jalan kaki teh dalilnya Quran. Jamak dari rojil, jalan. Karena sebagai lawan dari faris, berkendaraan. Kemudian dia menandaskan jika situasi tidak memungkinkan untuk sholat secara khusyuk seperti aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sholatlah sesuai kebutuhan sambil jalan kaki atau berkendara. Sambil lompat, sambil lari. Asy-Syafi'i menandaskan bahwa sholat di kendaraan atau sambil berjalan itu hanya berlaku waktu terancam, bukan waktu aman. Hanya pengertian ancaman tadi. Banyak ya. Bisa ancaman jasmani, bisa ancaman rohani, bisa ancaman ekonomi. Ketentuan semacam ini merupakan keringanan dari Allah dalam melaksanakan sholat. Sehingga tidak perlu menghiraukan arah kiblat. Demikian pula cara bisa dilakukan sesuai kemampuan dan mengikuti keadaan. Adapun ruku dan sujud bisa dengan cara berisyarat. Seperti tadi dikatakan bahwa Rasul fa'al ma'ah. Kata Ibnu Umar. Fa'al ma'ah itu dengan isyarat. Sesuai dengan kemampuan. Mujahid yang wafat 104 Hijriah berpendapat bahwa jumlah rakaatnya tetap 2 rakaat. Kalau yang 4 ya.
baik di kendaraan maupun jalan kaki. Hanya gerakannya cukup dengan isyarat. Bahkan menurut Al-Alusi yang wafat 1270 Hijriah, bisa saja sholat semacam ini dilakukan hanya dengan berdiri. Karena perkataan rijal juga ar-rajil al-kain ala rohilatihi wakifan au masyian. Yang dimaksud dengan rajil, rijal itu bisa sambil berdiri saja. Jadi kalau seperti naik kereta kan monorail, LRT itu kan nangtung itu, sholat sambil berdiri aja. Kalau tidak bisa ruku, duduk, tidak bisa sujud, karena mencakup rijal itu, kata ahli tafsir, kata Al-Alusi, rijal itu berdiri sambil jalan ataupun sambil cicing, wakifan, tegak. Kemudian adapun cara sholat berjamaah dikala terancam musuh itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar 23 Hijriah. Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla najid fawazayana al-adu fasofafna lahum faqoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana faqoma ta'ifah ma'ahu tusalli wa aqbala ta'ifah alal adu wa raka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimam ma'ahu wa sajada sajdatain summan sarafu makana ta'ifah allati lam tusalli faja'u fa raka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihim raka'atan wa sajada sajdatain summa salama faqama kullu wahidin minhum fa raka'a li nafsihi raka'atan wa sajada sajdatain. Saya ikut berperang bersama Rasul, kata Ibnu Umar, di kawasan Najd. Najd itu Riyadh. Riyadh itu daerah Najd. Tiba-tiba kami berhadapan dengan musuh dan segera kami mengatur barisan. Jadi sedang sholat, tiba-tiba musuh datang. Kadang-kadang musuh kan mencari kesempatan dalam peperangan. Ya, lengah. Sedang sholat mau menyerang, maka kami bersiap sedang sholat itu. Kemudian Rasul SAW berdiri untuk sholat dan menjadi imam Rasul itu. Sebagian dari kami ikut sholat bersama beliau, sebagian lagi menghadang musuh. Kemudian Rasul SAW ruku bersama makmum dan beliau sujud 2 kali. Sesudah itu mereka pindah posisi ke tempat yang belum sholat. Nah, pasukan belum sholat segera menuju posisi untuk sholat bersama Nabi. Ruku dan sujud 2 kali bersama beliau. Setelah itu Rasul SAW menutup sholatnya dengan salam. Dan makmum yang belum selesai meneruskan. Nah itu sholat dalam keadaan perang. Jadi gilir. Artinya apa bagi kita kalau tidak dalam keadaan berperang? Dalam keadaan terancam seperti tadi, sedang berjamaah, tiba-tiba speaker ngajelengin. Nah, omekeun ku ahlina. Budak ceurik pangku ku indungna bawa kabar. Kalau sedang sholat berjamaah seperti itu, supaya jangan sampai dalam keadaan sholat terganggu kehusuan. Tiba-tiba HP tadi hidup, matikan dulu bogana. Jadi hidung, ya. Atau hujan. Hujan itu bisa terjadi salat Id. Misalnya salat Id dan berjamaah. Tiba-tiba sedang sholat, Allahu Akbar, gertek hujan. Karena mindah, tong hujanan dah husu sholat. Hujanan. Karena mindah tempat kiu dan sholat. Jadi tidak usah dibatalkan. Ya, ya gempa. Bisa gempa.
nenek mertua ya, bukan nenek, mertua saya itu ketika gempa di Gede Barokah itu sedang sholat dia, sedang sholat duhur, gempa terjadi. Jadi karena beliau kan telinganya sudah terganggu, jadi terus sholat sehingga anaknya, adik istri saya itu cari-cari kemana, ternyata di kamar kehalangan kulamari. Jadi si gempa runtuh rumahnya, tapi si ibu itu kehalangan kulamari. Jadi lemari itu yang saya karena tangga, sehingga dia ketinggalan, langsung dipangku di bawah lumpat keluar. Nah, itu kadang-kadang begitu. Kekanyawan. Jadi kalau ya itu mah dari satu dari satu segi akidahnya ya takdir Allah, dasar panjang usianya, sekarang 90 lebih, berpanjang usianya, di kehalangan kolomari, terus ketindihan. Nah itu jadi gempa kalau sedang sholat dia udah berlarian ke tempat aman. Jadi contoh Rasul itu dalam keadaan perang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, situasinya seperti itu, tetapi itu bisa dipraktekkan berdasar ayat tadi in khiftum, dalam keadaan terancam. Dalam riwayat yang lain ditandaskan Ibnu Umar, fa in kana khaw huwa asyad min dalika sallu rijalan qiyaman au aqdamihim au rukbanan mustaqbil kiblah au ghairi mustaqbilihan. Jika keadaan lebih gawat, maka sholatlah sambil jalan, diri, berkendara, boleh menghadap kiblat, boleh kemanapun arahnya. Al-Bukhari riwayat Asy-Syafi'i dan Al-Bukhari juga. Menurut sebagian ulama, sholat dalam keadaan semacam ini berjumlah 2 rakaat. Yang 4 jadi 2. Jadi kalau dalam keadaan begitu jangan memaksakan 4 rakaat. Dan ya sama dalam perjalanan juga kan itu dikosor itu bukan rukhsah, tapi ketentuan. Ya kalau kita dalam perjalanan sholat yang 4 jadi 2, jangan 4 rakaat, kecuali kalau umpamanya berjamaah jadi makmum, ya ikut makmum, ikut imam berjamaah. Tapi kalau kita sholat mandiri ya, dikosor, itu bukan rukhsah, tapi itu memang perintah dari Allah, surat An-Nisa tadi. Adapun caranya seperti tadi dikatakan Ibnu Umar dan hadisnya sudah dikutip dalam Tanasub hadis. Rasul juga memberikan contoh pada umatnya memilih cara yang paling memungkinkan sholat. Dari Anas bin Malik yang wafat tahun 93 Hijriah, karena Rasulullah SAW idar tahala, apabila Rasul pergi qabla antazighas syams, sebelum matahari tergelincir. Jadi apabila Rasul mau berangkat sebelum waktu duhur, akhara duhra ila waktil asri. Ini kaitan dengan jamaah. Ya, kalau Rasul berangkat sebelum waktu duhur, maka duhurnya diakhirkan ke asar. Sumana jala, kemudian turun dari kendaraan, pajama'a bainahuma. Maka dia menjama' takhir. Wa in jagati syamsu qabla ayar tahila, tapi kalau beliau berangkat sebelum ayar tahila, sebelum pergi, sholat duhra. Apabila matahari sudah tergelincir sebelum berangkat, maka beliau sholat duhur dulu berangkat.
Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Ya, itu bahwa contohnya. Kemudian dari Mu'ad bin Jabal, Rasul SAW kana fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk, idza jagotis syamsu qabla ayyar tahila jama'a baina dhuhri wal asri. Apabila matahari tergelincir sebelum berangkat, jadi sudah waktu duhur mau berangkat, sebelum berangkat waktu duhur sudah tiba, jamaah baina dhuhri wal asri, maka dijama dulu duhur dan asar. Jadi waktu duhur sudah tiba mau berangkat, ya sholat duhur dulu dan asar di jama takdim. Kalau di rumah tidak dikosor, ya, karena ini peristiwanya Rasul belum berangkat, waktu duhur sudah tiba mau berangkat. Jadi kalau di sini dikatakan jamaah baina dhuhri wal asr, tidak disebut qasar kalau di rumah mah. Kalau di perjalanan di qasar. Tapi kalau belum berangkat, pemanya pengumuman nih mau ke jamaah Masjid Al-Falah, mau berangkat ke Pangandaran, pas lohor, sholat duhur dan asar di rumah atau di masjid yang ada di rumah, karena belum berangkat jadi 44 itu jama tanpa qasar. Kemudian wa iyar tahila qabla an tazigo syams akhara dhuhra hatta yanjil asr. Nah, kalau berangkat sebelum duhur, maka duhurnya di jama takhir, tarik ke asar, karena sudah di perjalanan maka dua. Dan begitu pula akhara dhuhra hatta yanjil asr wa fil maghrib bisudalik. Maghrib dan isya juga seperti itu. Jadi yang bisa dijamak duhur dengan asar, maghrib dengan isya, ulah maghrib dengan asar. Asar dengan maghrib mah lain jodona, ulah dikawin kalain jodona. Jadi sama duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi wa in gobati syamsu qabla ayyam jamaah bainal maghrib wal isya, jamaah maghrib dengan isya. Wa iyar tahil qabla an taghiba syamsu akhiral maghrib hatta yanjila isya summa jamaah bainahuma. Seperti kita pulang dari rekreasi, kalau melaksanakan sholat di perjalanan maghrib dan isya teh, karena pulang di Pangandaran teh maghrib jadi itu teh, maka sholat maghrib dan isya kalau di perjalanan ya maghrib dulu, isya 2. Tetapi kalau sudah sampai di rumah, kewe sholat di rumah yang mati heula dan salse datang ke rumah dijama berarti maghrib dan isya, bayarna eta mah tidak dikosor karena sudah di rumah. Jadi 3-4. Jadi kalau dengan demikian sholat di perjalanan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain 1, kendaraan yang dilakukan sesuai kemampuan. Bisa jama takdim, tanpa qasar, jumlah rakaatnya seperti biasa, untuk jama takdim saja kalau berangkat di rumah, supaya di jalan tidak terganggu oleh asar, sehingga maghrib dan asar dan duhur di jama takdim di rumah 4-4. Kemudian jama takhir dengan dikosor, yang 4 menjadi 2. Jama takhir karena berangkat sebelum duhur.
Jadi nanti sholatnya di perjalanan, di rest area, intinya di 125, ya atau 57. Nah itu bisa di tengah-tengah perjalanan mah dikosor. 4, kosor tanpa jamaah. Bisa kosor tanpa jamaah. Di perjalanan tapi itu di jamaah. Ada mobil serangan tiap waktu berhenti, ya udah dikosor unggul itu berakaat. Dan memang kalau bepergian jauh enak teh setiap sholatnya berhenti, setiap waktu sholatnya berhenti. Ya itu enak. Kan 2 bulan yang lalu saya ke Bali itu naik bis sama ibu-ibu majelis taklim, naik bis. Itu kata anak saya, Pak, eta mama ikut ke Bali pakai bus, maafan ke Karakdaman itu teh. Ada centekan bus pesawat. Dan memang diprogram bus nah. Setiap waktu sholat mengkol, sholat gelah ke rest area, udah capek. Eureun-eureunan. Jadi justru itu teh waktu sholat dipakai untuk berhenti, jadi minimal 3 lah ya, 3 kali berhenti gitu dalam waktu sehari. Subuh kan, duhur bisa dengan asar atau duhur ke asar, di maghrib ke isya, minimal 3 kali itu justru waktu istirahat. Dan itu saya komando kepada ibu-ibu sekarang waktu sholat istirahat, sholat dulu, anu di jamaah oke, teu kudu sholat tapi turun. KWC semua KWC anteur. Anu teu hayang kahampangan we paksakeun. Jadi kami tuna teh selama 1 minggu bareng. Jadi dari pertama kali itu diprogram gitu. Jadi si bis itu 4 jam berhenti. Adi itu kan terus tiap 4 jam pasti we ibu-ibu teh. Dan kan banyak yang lansia. Pergian dengan saya itu banyak yang lansia. Jadi program begitu. Dan itu sama waktu umroh juga sering. Jadi begitu di rest area, jemaah itu suruh ke WC aja. Jadi walaupun belum mau ke WC aja, keluarkan supaya nanti bareng. Sebab kalau waktu ke WC belum mau tadi itu bareng tuh sopan tuh bareng ya mah ayah anu ayah ke WC berangkat kakak 5 menit si ibu iya hayang kan beren kalau di program bareng itu nanti jadi ada sugesti begitu penanaman itu rekreasi karena kan diperintah rekreasi deh pamsu di mana kibihan pergian teliti ya harus rekreasi itu bu tafakur alam pamsu di mana kibihan berangkat wakulu merizkiha makan jadi kuliner wakulu itu kuliner Quran itu perintah rekreasi itu Quran ya jadi itu makanya ya karena kebetulan saya mah pengajiannya majelis taklim teh aya sababaraha jadi we giliran tungtungna hampir tiap bulan we kemarin terakhir Cirebon pernah bolos ke dia oke dipindah ke opat karena katiluna berangkat jadi itu jamaah ya kemudian sering diperselisihkan oleh ulama
Hari jamaah takhir teh nu boga waktu dulu, duhur dulu asar heula, isya dulu maghrib heula. Itu deh perdebatkan di kalangan ulama teh. Tapi kita kan berdasar hadis kita mah. Jadi kajiannya bukan berdasar pendapat ulama tapi berdasar hadis. Berdasar hadis ketika ibadah haji Rasul, waktu umroh, waktu wukuf di Arafah itu kan jamaah takdim duhur dan asar, jadi dua rakaat. Beliau melakukan sholat 2 rakaat, komat lagi 2 rakaat asar. Jadi jamaah takdim duhur dan asar, duhur dulu kemudian asar, dua-dua. Bagaimana jamaah takhir? Ketika Rasulullah SAW pergi Arafah, dari Arafah itu waktu maghrib. Waktu maghrib beliau tidak sholat maghrib dulu, tapi ditinggalkan Arafah sampai di Muzdalifah waktu isya. Dan beliau melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah. Ternyata Rasul maghrib dulu 3, baru isya. Jadi berdasar hadis mah praktek Rasul sesuai dengan urutan waktu. Sesuai aja, sesuai dengan kalau maghrib dengan isya ya maghrib dulu. Jadi tidak isya dulu. Tuh. Jamaah di sini ada aturannya, maka jadi bisa jamaah takhir, bisa jamaah takdim, bisa qashar, tapi bisa tidak qashar apabila faida amintum fadkurullah kama allamakum ta'lamun. Jadi kama allamakum tadi sudah saya uraikan, caranya sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Jadi aturan itu dari hadis perlu dipraktekkan oleh kita. Fikihnya sekarang, karena ini sudah clear. Fikihnya, 1, sholat bisa dilakukan sambil berjalan atau dikerjakan sesuai dengan kemampuan selama menempuh perjalanan atau ada sesuatu ancaman. Yang termasuk kategori ancaman adalah kekhawatiran berbahaya bila melakukan sholat dengan cara yang sempurna, baik dalam keadaan perang ataupun tidak perang. 2, dalam kesibukan sholat bisa dilakukan secara jamaah antara duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Melakukan sholat duhur dan asar di waktu duhur serta maghrib dan isya di waktu maghrib maka dinamakan takdim. Sedangkan melakukan sholat maghrib dan isya di waktu isya, sholat duhur dan asar di waktu asar, jamaah takhir. 3, mengqashar sholat yang 4 rakaat selama perjalanan bukan keringanan, tapi perintah Quran, kecuali bagi yang bermakmum kepada pribumi. Cara ini akan dibahas secara khusus nanti dalam bab berikut qashar. 4, jika pendapat kesulitan untuk baik disebabkan ataupun sakit, maka boleh menghadap ke dukun. Jadi tidak usah rumah sakit tur tempat tidur deh. Warna masih sesuai saja. Sakit juga merupakan bagian dari ancaman, seperti khawatir bertambah sakit bila memaksakan diri. Kemudian 5, bila kesulitan berdiri, ruku, sujud, baik karena sakit ataupun kendaraan, kesulitan, maka sesuai kemampuan. 6, karena sholat merupakan ibadah yang telah ditetapkan waktunya, maka semua pelaksanaannya seperti sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi jamaah itu juga merupakan waktu yang telah ditetapkan.
Dalam keadaan aman atau tidak terancam, salat mesti dilakukan sesuai. Nah, salat tepat waktu adalah yang paling afdal. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahullah dan ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.